Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati para pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, para jamaah salat subuh yang hadir pada pagi hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa menikmati nikmat hidup, dan wajib kita syukuri kita tidak hanya dikasih nikmat kehidupan, tetapi kita juga diberikan nikmat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak mungkin orang-orang yang pagi ini diberikan kesehatan, diberikan kecukupan, tetapi mereka tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita diberikan taufik, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan amal-amal saleh. Berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amal-amal inilah yang nantinya akan kita persembahkan kepada Allah saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita dan menjadikan amal ini amal pemberat timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hari ini kita akan selesaikan tentang bab as-shalawat an-nafilah, bab tentang salat-salat sunnah. Mungkin ada banyak ya salat-salat sunnah yang belum saya jelaskan, karena di buku ini hanya beberapa saja yang dijelaskan. Kita belum menjelaskan beberapa salat sunnah seperti salat sunnah rawatib dan seterusnya. Nanti insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang lain. Tapi insya Allah kita pagi hari ini akan meneruskan tentang bab salatul idain, bab tentang salat dua hari raya. Yang pertama yaitu hari raya Idul Fitri, dan yang kedua adalah hari raya Idul Adha. Katanya nggak boleh mudik ya Pak? Nggak apa-apa, sholat di sini saja. Peraturannya sudah keluar. Kalau ngelanggar kayak gitu dosa nggak sih hukumnya sih? Ustaz, ngelanggar kayak gitu dosa nggak hukumnya? Ustaz Nang. Mau dikasih peraturan nggak boleh pulang gitu, terus kita pulang ke kampung tuh dosa nggak hukumnya? Di dalam masalah salat Id ini, dan semoga kita nanti bisa salat Id, ulama sepakat bahwa ada kesunahan-kesunahan di dalam salat Id. Yang pertama adalah salat Id itu ada kesunahan mandi sebelumnya. Dan kalau kita perhatikan dalam hukum syariah, syariat mandi itu banyak disunahkan sebelum kita kumpul bersama orang banyak. Ya, salat Jum'ah, ya. Sebelum kita berangkat salat Jum'ah, kita disunahkan untuk mandi. Salat Id, ya.
Karena nggak mungkin kan kumpul sama banyak orang baunya nggak sedap, itu kan nggak mungkin. Makanya ada kesunahan untuk mandi. Dan sesungguhnya sholat Id itu dilakukan tanpa azan dan juga tanpa iqamah. Tetapi boleh sebagian ulama memperbolehkan diganti dengan aba-aba yang lain. Ya, dengan aba-aba yang lain. Contohnya as-shalat jami'ah itu boleh. Ya. Tetapi tidak ada azan dan juga tidak ada iqamah. Kemudian ulama juga sepakat bahwa sunnahnya sholat Id itu adalah mendahulukan khutbah, mendahulukan sholat atas khutbah. Jadi sholat dulu baru ada khutbah. Sudah saya jelaskan kemarin. Tapi kalau jamaahnya nakal, Ustadz Nang berapi-api, ibadallah, bubar jamaahnya. Maka menurut riwayat dari Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, annahu akhara shalah, boleh mengakhirkan salat. Jadi khutbahnya dulu, tapi diakhirkan salatnya. Li'alla yaftariqan nasu qabla al-khutbah, agar orang-orang itu tidak pergi meninggalkan khutbah. Ya, makanya orang dari dulu yang ninggalin khutbah Id itu dari dulu ada. Jangan terlalu keras sama mereka. Jamaah Al-Ikhlas gimana nih? Kalau sholat Id kemudian imamnya khutbah, ada yang pulang nggak? Ada. Jewer aja itu orangnya. Kalau banyak, saumpama banyak, itu bisa pakai riwayat dari Sayyidina Utsman. Kemudian wa ajma'u aidan ala annahu la tauqifa, ini harusnya bukan la tauqita. Iya Ustaz, antum kitabnya apa Ustaz? La tauqita. Iya, la tauqifa harusnya. Tidak ada tauqif, ya, sesuatu yang diriwayatkan, sesuatu yang diajarkan khusus ya fil qiraati fil idaini, di dalam membaca dalam surat Id. Enggak ada bacaan khusus. Tetapi ada yang mensunnahkan, maksudnya itu harus ini bacanya itu enggak. Tapi ada yang mensunnahkan di rakaat pertama membaca Al-A'la, rakaat kedua membaca Al-Ghasyiyah. Dan kemarin kita sudah sampai pada permasalahan takbir. Waqtalafu fi dzalika fi masail asyharuha fi ikhtilafihim fit takbir. Baik. Di dalam masalah takbir salat Id, saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa orang ketika takbir salat Id, kemudian dia lupa, kemudian dia sudah masuk pada rukun qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah, mungkin sudah dimulai dengan baca basmalah atau membaca alhamdulillah, maka tidak boleh baginya untuk balik lagi melaksanakan takbir. Karena tidak diperbolehkan meninggalkan rukun untuk melakukan sebuah sunnah, gitu ya. Rukun tidak boleh ditinggalkan, dan rukun itu harus dilakukan dengan tartib. Kalau sudah berdiri takbiratul ihram, kemudian masuk kepada pembacaan surat Al-Fatihah, maka harus lanjut tuh rukunnya. Enggak boleh rukun tuh dimundurkan. Apalagi dimundurkannya gara-gara lupa. Ya. Dan ini berlaku saat dalam duduk tasyahud awal pun seperti itu. Orang duduk tasyahud awal lupa. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, isya, lupa duduk tasyahud awal. Kemudian di rakaat kedua dia langsung berdiri. Itu kalau sudah berdirinya tegak, mau makmumnya subhanallah 100 kali, antum enggak boleh duduk. Ya, enggak boleh. Karena enggak boleh meninggalkan rukun untuk melakukan suatu sunnah, dan harus ada tertib dalam melaksanakan shalah. Ya. Makanya makmum juga jangan egois. Ya, subhanallah, diingetin saja biar nanti ada sujud sahwi. Enggak, makmumnya agak marah subhanallahnya. Subhanallah. Atau subhanallah mau ngejar ribut sama imamnya gitu loh.
Iya. Sudah lupa nih takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Ar-Rahmanir-Rahim. Subhanallah. Itu mau ngajak ribut. Sudah, kalau sudah lupa ya sudah. Ya. Dan imam nggak usah mengulang sholat Idnya. Nah, ini ada aja. Saya pernah itu sholat di satu masjid, imamnya lupa membaca takbir ziyadahnya, takbir tambahannya sholat Id. Mari bapak-bapak kita ulang sholat Idnya lagi, ya kan? Tadi saya kelupaan tidak baca takbir. Lihat terus saya di belakang imam, masa saya keluar, Pak? Ya Allah ya Rabbi. Ya, ini harus diluruskan. Nah, permasalahan takbir ini banyak sekali perbedaan. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Mundir bahwa ada 12 pendapat. Tetapi kita hanya akan membahas tentang beberapa qaul saja. Yang pertama adalah pendapat dari Imam Malik. Fanaqul Dhahaba Malikun ila anna takbira fil ula min rak'atayil idaini sab'un ma'at takbiratil ihram qablal qira'ah. Menurut Imam Malik rahimallahu taala, salat Id itu takbirnya di rakaat pertama adalah 7, tapi 7 itu sudah memasukkan takbiratul ihram. Gitu ya. Kemudian takbir yang kedua itu 6 dengan memasukkan takbir intikal. Menurut Imam Malik. Mati spidolnya. Yang pertama, masalah takbir. Menurut Imam Malik, itu takbirnya itu 1 takbiratul ihram ditambah dengan berapa tadi? 6 ya. Jadi jumlahnya adalah 7. Ini di rakaat pertama. Kemudian rakaat yang kedua, oh iya benar, 6 berarti 1 ditambah 5. Satunya ini takbir intikal, takbir yang perpindahan dari apa? Dari sujud naik. Ya. Ini pada rakaatus tsaniyah, rakaat yang kedua. Ini menurut mazhab dari Imam Malik rahimahullahu taala. Yang kedua adalah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan fil ula 8 wa fil tsaniyah 6 ma'a takbiratil qiyam minas sujud. Kalau dalam mazhab Syafi'i enggak. Syafi'i 1 tambah 7. Berarti takbir yang pertama itu 1 takbiratul ihram ditambah dengan 7 takbir sunnah. Ya, ini pada rakaat pertama. Kemudian yang rakaat keduanya adalah 1 ditambah 5, sama. Ini yang membedakan dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Maliki. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wa qala Abu Hanifah, ini Imam Abu Hanifah. Pokoknya Bapak kalau mau agak-agak aneh itu pakai mazhabnya siapa? Abu Hanifah. Yukabbiru fil ula 3 ba'da takbiratil ihram. Menurut Imam Abu Hanifah, rakaat pertama tiga setelah takbiratul ihram.
Nah, ini. Fa idza qama ila tsaniyah kabbara wa lam yarfa' wa qara summa kabbara salasa takbiratin yarfa'u. Sama. Rakaat keduanya 1 sama 3. 1 takbir intiqalnya ya. 1 takbir intiqalnya bersama dengan takbir 3 kali. Berarti 4. Jumlahnya itu 4. Kenapa bisa berbeda seperti ini? Karena riwayatnya banyak. Wa qala qaumun, ada pendapat lain, saya enggak sebut di situ, fiha tis'un fi kulli rakaah. Ada yang membaca, ada yang takbirnya 9 setiap rakaat. Dan ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi yang masyhur itu ya inilah paling enggak ya. Pilihannya kalau enggak 16, 17 atau 13. Ini yang paling masyhur. Nah, perbedaannya atau dalilnya yang pertama adalah dalil dari Imam Malik rahimahullahu taala. Hadis ini dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu qala syahidtu al-adha wal fitra ma'a Abi Hurairah. Ibnu Umar pernah menyaksikan salat duha dan salat Idul Fitri, salat Idul Adha dan juga salat Idul Fitri bersama Abu Hurairah. Maka beliau bertakbir di dalam rakaat yang pertama 7 takbir, dan di rakaat yang selanjutnya adalah 5 takbir. Jadi dari riwayat para salafus saleh itu takbirnya 7. Cuma yang membedakan dengan riwayatnya atau pemahaman takbir ini dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah apakah 7 ini memasukkan takbiratul ihram atau tidak. Itu saja sebenarnya. Ada yang mengatakan 7 itu memasukkan takbiratul ihram, ada yang mengatakan 7 itu tidak memasukkan takbiratul ihram. Kalau menurut Imam Malik rahimahullahu taala, riwayat ini menunjukkan 7 itu sama takbiratul ihram. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengartikan hadis ini 7 itu belum takbiratul ihram, gitu ya. Nah, lalu bagaimana yang untuk salat untuk madhabnya Imam Abu Hanifah yang pakai berapa? Pakai 3, pakai 4. Pakai 3 berarti jadinya 4 kan ya. 1 takbiratul ihram ditambah 3. Dalilnya mana? Dalilnya adalah dari Amr ibn al-As, ya, dan juga dari Abu Musa al-Asy'ari, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhum. Jadi Abu Musa al-Asy'ari pernah bertanya kepada Hudzaifah tentang bagaimana takbirnya Nabi Muhammad SAW ketika salat Idul Adha atau salat Idul Fitri. Kesaksian dari Abu Musa, beliau mengatakan kana yukabbiru arba'an takbirahu 'alal janaiz. Nabi Muhammad SAW takbirnya itu 4 kali. 4 kali itu berarti 1 takbiratul ihram dengan 3 takbir sunnahnya. 4 kali. Takbirahu 'alal janaiz, seperti Rasul salat jenazah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi. Ya. Artinya
Di riwayat yang pertama dari kesaksian dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Nabi itu 7 kali takbir di rakaat pertama, 5 takbir di rakaat yang kedua. Tapi kesaksian dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, Nabi Muhammad SAW takbirnya di rakaat pertama itu 4, di rakaat yang kedua juga 4. Karena Abu Musa saat ditanya tentang takbirnya Nabi Muhammad SAW ketika sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha, beliau mengatakan takbirnya Nabi sholat Id itu seperti takbirnya Nabi ketika sholat jenazah. Ya, itu boleh. Ya, makanya nggak usah kaget. Nanti kalau ngundang saya takbir 4 kali. Jangan di subhanallah gitu kan. Wah, nggak ngaji berarti. Ya. Itu permasalahan takbir. Nah, khilaf yang kedua adalah khilaf bagaimana ketika takbir itu, apakah harus mengangkat tangan atau tidak? Ya, ada yang mengatakan mengangkat tangan setiap takbir, ada yang mengatakan tidak mengangkat tangan. Ya, jadi boleh tidak mengangkat tangan. Kecuali di takbiratul ihramnya. Maksudnya itu adalah takbir yang ziyadahnya, takbir yang tambahannya itu ya. Itu juga khilaf. Kemudian khilaf selanjutnya, waqtalafu fi man tajibu alaihi salat. Fi man tajibu alaihi salatul Id, a'ni wujubas sunnah, faqala ta'ifa yusalliha hadir wal musafir. Wa bihi qala Syafi'i wal Hasan al-Basri. Wa kadzalika qala Syafi'i nahu yusalliha alul bawadi wa man la yajma hatta. Kalau atas siapa kesunahan dari salat Id ini dilakukan, menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, salat Id ini sunnah untuk orang yang hadir atau orang yang mukim, orang yang tidak dalam keadaan bepergian. Yang kedua, juga sunnah atas orang-orang yang musafir. Ya, Bapak pagi-pagi naik kereta gitu ya, kemudian bikin sholat Id di gerbong kereta, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, sholat Id itu sunnah untuk musafir dan juga untuk orang yang hadir. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan yusalliha al-bawadi. Salat Id ini juga salat yang harus ditunaikan oleh orang-orang pedalaman, orang-orang kampung yang ada di pedalaman. Ya. Sampai perempuan pun ini disunahkan untuk hadir dalam salat Id. Ini mazhab Syafi'i. Pokoknya semua hadir. Tapi menurut Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, innama tajibu salatul Id wal Idain ala ahli al-amsar wal madain. Imam Abu Hanifah mengatakan salat itu hanya untuk orang-orang yang ada di perkotaan. Artinya orang-orang yang tidak tinggal di bawadi. Jadi mungkin agak beda kasusnya dengan zaman sekarang ya. Zaman dulu itu, Pak, orang itu ada yang disebut dengan ahlul bawadi, orang-orang Arab pedalaman yang hidupnya itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi dia tidak punya apa? Tidak punya tempat menetap. Itu ahlul bawadi. Di mana ada oase air, di situ dia tinggal. Jadi dia itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, orang-orang yang seperti ini sekarang udah nggak ada ya, nggak tahu di pedalaman Saudi ada apa nggak ngerti ya. Orang-orang yang seperti ini menurut Imam Abu Hanifah nggak usah sholat Id, ya, juga nggak usah sholat Jumat, karena biasanya jumlahnya itu sedikit, Pak, dipimpin sama beberapa kepala rumah tangga gitu saja ya, kemudian berpindah dengan satu tempat kepada tempat yang lain, sehingga tidak wajib baginya sholat Id dan tidak wajib baginya sholat Jumat. Ini menurut Imam Abu Hanifah.
Jadi khilaf ini adalah bilangan takbir. Kemudian ada masalah khilaf lagi, takbir itu masalah mengangkat tangan. Ini ada khilaf yang kedua. Kemudian khilaf yang ketiga itu masalah kewajibannya itu atas siapa, gitu ya. Sunnahnya itu atas siapa. Kalau Imam Asy-Syafi'i umum, mau dia hadir, mau dia musafir, ya. Jadi Imam Syafi'i itu lebih pada ada kesunahan buat semua. Tapi kalau Imam Abu Hanifah enggak, Imam Abu Hanifah enggak. Kalau orang bawadi, orang pedalaman enggak harus salat Id. Selanjutnya adalah tentang masalah waktu melaksanakan salat Id. Waktu melaksanakan salat Id adalah min syuruqi syamsi. Dari terbitnya matahari ila zawali, kepada tergelincirnya matahari ke arah barat. Waktu salat duha sampai waktu salat zuhur, itu waktunya salat Id. Cuma saya nggak ngerti kenapa harus disepakati pagi-pagi. Kenapa nggak jam 10 gitu? Panas. Ya panas ya ini. Enggak. Ini menarik ya. Kitab Bidayatul Mujtahid ini tidak terlalu membahas pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Saya pernah bertanya kepada guru saya. Saya belajar kitab Bidayatul Mujtahid ini banyak dari asatidzah guru-guru saya dari Mesir. Kenapa mazhabnya Ahmad bin Hanbal ini jarang disebut dalam kitab Bidayatul Mujtahid? Karena Imam Ahmad itu pada waktu itu terkenalnya adalah ahlul hadis. Beliau punya kitab Musnad Ahmad, tebal banget tuh kitabnya, nggak tahu berapa jilid tuh. Ya, sehingga pada waktu Ibnu Rushdi mengarang kitab ini mazhab Ahmad bin Hanbal itu tidak terlalu dikenal. Sehingga pendapatnya jarang. Bapak lihat kan ya, rata-rata kalau enggak Imam Malik karena mazhab beliau Imam Malik. Ya, mazhabnya Imam Ibnu Rushdi itu Imam Malik. Mazhab Syafi'i, kalau enggak mazhab Abu Hanifah. Bahkan beliau lebih cenderung banyak menyebut mazhabnya Ahluz Zahir yang pada waktu itu berkembang di Andalusia, karena beliau ini tinggal di Andalusia. Lebih banyak menyebut mazhabnya Ahluz Zahir daripada mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, karena mazhab Ahmad bin Hanbal itu dulu itu hanya di daerah Irak, dilakukan oleh sebagian orang-orang di Irak. Nah, sekarang ini mazhab Ahmad bin Hanbal kenapa kuat? Karena didukung oleh Arab Saudi. Buku-bukunya banyak dicetak, pendapat-pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mulai dimunculkan. Makanya pendapat Imam Ahmad bin Hanbal itu semakin kesini semakin kuat. Ya, makanya pengaruh kekuasaan, pengaruh politik dalam penyebaran mazhab itu ada. Ya, makanya mazhabnya Imam Ahmad jarang disebut dalam kitab ini. Wa qala akharun waqtalafu, ini penting. Jadi waktunya sudah ya. Waktunya adalah dari mulai apa? Iya, terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Waqtalafu fi man lam ya'tihim. Kemudian ada perbedaan ulama tentang orang yang tidak mendatangi salat Id. Karena pengetahuan dia salat Id itu dilakukan setelah tergelincirnya matahari ke arah barat. Ada orang nggak ngerti salat Id itu waktunya kapan,
Kemudian dia taunya setelah tergelincirnya matahari ke arah barat. Faqalat ta'ifah laisa alaihim an yusallu yaumahum. Maka pendapat yang pertama, tidak ada bagi mereka untuk salat pada hari itu. Wala minal ghad, dan tidak ada salat untuk besok. Wa bihi qala Malik wa Syafi'i wa Abu Thawr. Ini pendapat dari Imam Malik wa Syafi'i dan Abu Thawr. Wa qala akharun, pendapat yang kedua, yakhrujun ila salati fi ghadati tsanil 'id. Boleh keluar ke salat pada hari kedua salat Id. Dan inilah pendapat Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad dan juga Ishaq. Jadi begini, Pak. Salat Id itu ada yang mengatakan boleh di hari ada yang mengatakan harus di hari yang pertama. Paham ya? Harus di 1 Syawal. Ya, harus ada di 1 Syawal. Itu adalah pendapat jumhur, pendapat dari Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i. Tetapi ada yang mengatakan salat Id itu bisa dilakukan di hari yang kedua saat ada uzur. Bapak hari raya Idul Fitrinya ikut Muhammadiyah. Biasanya duluan. Yang duluan biasanya siapa? Muhammadiyah kan? Ikut hisabnya Muhammadiyah. Udah nih dibatalin. Tapi tetangga bapak nggak ada yang sholat Id karena mereka masih puasa. Boleh nggak bapak pada hari yang kedua? Kan bapak udah Syawal yang kedua itu. Tapi tetangga bapak baru Syawal yang pertama, mereka mendirikan sholat Id, bapak ikut sholat Id di situ, boleh nggak? Kalau menurut jumhur tidak, nggak usah. Karena kenapa? Karena sholat Id itu hanya pada hari yang pertama. Ya, bapak malu kelihatan nggak sholat Id, wah ini Muhammadiyah ini, gitu kan? Duluan nih sholat Idnya ini ya, atau batal duluan nih. Ya, yang repot puasanya, hisabnya ikut yang terakhir. Tapi kalau Idul Fitri duluan. Bisa jadi 28 hari yang kedua. Udahlah, ikut pemerintah dalam hal ini ya, ikut pemerintah. Ikut Kementerian Agama. Karena gini ya, puasa hari raya itu puasa yang sifatnya ibadah jama'i. Ibadah yang sifatnya bersama-sama. Gak enak, Pak. Hari raya sendiri itu gak enak. Coba Bapak, coba aja. Satu rumah, anak pernah Pak, satu rumah itu beda. Saya pernah satu rumah, bapak saya itu Idul Fitri dulu. Saya belum. Dan ibu sama adik-adik saya ikut saya. Jadi bapak Idul Fitri dulu. Itu gak enak sama sekali. Gak enak. Karena kenapa? Karena momentum, ada momentum sesuatu ini yang harus bersama-sama. Puasa, kemudian hari raya, itu sama-sama. Gak enak. Satu rumah beda, satu tetangga beda. Kamu udah ini belum? Udah hari raya belum? Belum, aku masih puasa. Aku udah hari raya. Oh iya. Gak enak banget. Gak enak. Ya, gak enak. Kemudian ini penting nih. Tadi sudah tentang masalah waktu ya. Jadi ada yang boleh pada hari yang pertama, harus pada hari yang pertama di salat Id itu harus di 1 Syawal. Yang kedua boleh di 2 Syawal saat ada uzur. Ya, saat ada uzur boleh di 2 Syawal. Contohnya di 1 Syawalnya antum safar, jadi 2 Syawalnya boleh. Itu ada yang memperbolehkan seperti itu. Nah, ini yang penting. Saya nggak tahu ini masjid ini gimana.
Waqtalafu idza jitama'a fi yaumin wahidin 'idun wa jum'atun. Ulama berbeda pendapat ketika dalam satu hari ada salat Id dan ada salat Jumat. Jamaah sini gimana? Yang sering tetap salat Jumat juga. Gimana nih? Ada yang enggak salat Jumat, Pak? Sepi dong masjidnya dong. Ternyata penganut yang enggak sholat Jumat banyak juga. Ini harus dipahami nih tentang masalah sholat ketika berkumpul sholat Id dengan sholat Jumat. Waqtalafu idza ijtama'a fi yaumin wahidin 'idun wa jum'atun. Ada perbedaan ketika berkumpul sholat Id dan sholat Jumat. Apakah cukup sholat Id saja sebagai ganti dari sholat Jumat? Pendapat yang pertama, yujzi'u al-Id anil Jum'ah. Cukup. Orang kalau sudah sholat Id tidak perlu sholat Jumat. Bahkan tidak usah sholat zuhur. Pahami ini. Ini pendapat yang pertama. Walaysa alaihi fi dzalikal yaum illa al-'asr faqat. Tidak ada kecuali salat asar saja. Saya mau nanya nih, pendapat pertama kan boleh salat Id saja tanpa salat Jumat, bahkan tanpa salat zuhur. Antum yang enggak salat Jumat kemarin yang hari Jumat itu, salat zuhur enggak? Mazhab siapa itu? Antum ikut mazhab siapa? Ini pendapat pertama. Ada enggak yang pakai pendapat ini? Langsung sholat asar, jadi enggak usah sholat zuhurnya. Ada enggak? Kalau antum punya keyakinan seperti ini, fahami ini Pak, fahami ini. Kalau antum punya keyakinan mengikuti mazhab yang pertama bahwa sholat Id itu bisa menggantikan sholat Jumat, maka sholat Id ini hukumnya adalah wajib. Fahami ini. Karena dia wajib, maka dia bisa menggeser posisi sholat zuhur. Antum mengatakan sunnah, tapi antum pakai geser sholat zuhur, nggak bisa. Ya, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah hadhihi rukhsatun li ahlil bawadi. Ada keringanan untuk tidak sholat Jumat pada orang-orang bawadi, orang-orang yang jauh dari perkotaan yang saya sebutkan tadi. Yaruduna ala musallil Id wal Jum'ati khassah. Mereka kesulitan ketika harus datang ke sini, datang ke masjid kemudian balik lagi ke tempatnya, kemudian harus datang lagi. Ini kesulitan sehingga ada rukhsah bagi orang-orang yang bawadi, orang-orang yang jauh dari masjid rumahnya, itu mereka cukup sholat Id saja, tapi tidak menggugurkan sholat zuhurnya. Waqala Malik, boleh. Waqala Malikun wa Abu Hanifah idza ijtama'a Idun wa Jum'atun fal mukallafu mukhatabun bihima jami'an. Menurut pendapat Imam Malik, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, saat berkumpul sholat Id dan sholat Jumat pada satu hari, maka tetap harus dilaksanakan dua-duanya. Jadi ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, sholat Idnya mengganti sholat Jumat dan zuhurnya. Pendapat yang kedua, sholat Idnya mengganti hanya di sholat Jumatnya saja. Pendapat yang ketiga, sholat Id tidak bisa mengganti apapun dari sholat Jumat. Milih yang mana? Milih yang mana? Yang paling ringan, ya. Tapi ada hal yang harus Bapak ketahui tentang masalah ini. Saat ada yang tidak mengikuti sholat Jumat, harus tetap didirikan sholat Jumat di masjid itu. Ya, karena ada sebuah riwayat bahwa
Ketika Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Imam Abu Daud Ibnu Majah, ketika Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkhutbah pada hari raya Id dan pada waktu itu hari Jumat, faqala man ahabba min ahli al-aliyah an yantadir al-jum'ah falyantadir wa man ahabba an yarji'a falyarji. Kalau nanti ada orang-orang yang mau nunggu sholat Jumat silahkan nunggu, kalau yang mau pulang silahkan pulang dan tidak usah melaksanakan sholat Jumat. Jadi walaupun ada rukhsah keringanan, orang yang sudah sholat Jumat orang yang sudah sholat Id tidak usah sholat Jumat, bukan berarti sholat Jumatnya ditiadakan. Kenapa? Karena tetap kebanyakan orang memilih madhab, memilih pendapat bahwa sholat Id tidak bisa mengganti posisi sholat Jumat. Jadi tetap masjidnya tetap harus ada. Antum jangan, wah kayaknya orang-orang nggak bakalan sholat Jumat, udah nggak usah sudah sholat Jumat saja, nggak bisa. Harus tetap ada untuk menjaga tadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak ini khilafnya ya. Ya sudahlah. Ada pertanyaan silakan. Silakan. Pada tanda hari kiamat itu katanya satu hari kasih kami. Bagaimana? Maksudnya? Berarti sholat Id ada sholat gerhana atau sholat Jumat. Wallahu a'lam. Saya nggak pernah lihat, saya nggak pernah baca riwayat itu. Saya nggak pernah baca. Ya. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu itu, Pak. Baik, pertanyaan lain? Silakan. Yang melaksanakan sholat Id sebutkan di Al-Quran. Gimana? Yang melaksanakan sholat Id seperti sholat Jumat tanpa apa? Iya. Yang melaksanakan sholat Id gimana? Arti sholat Jumat tanpa tambahan. Iya. Tidak ada takbir di tambahan di rakaat pertama di rakaat kedua. Hukumnya sah, tidak masalah. Ya, karena itu ziyadahnya itu termasuk sunnah dalam sholat itu, tidak termasuk rukunnya. Jadi sah-sah saja, tanpa ada takbir ziyadahnya. Ya. Pertanyaan yang lain? Cukup? Baik, kita turun kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.